Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek Technopreneurship kami yang berjudul Transformasi Digital Desa melalui Platform Sinergi Desa. Baik, selanjutnya ada anggota kelompoknya. Pertama ada Rizky Ramadan, setelah itu ada saya sendiri yaitu Alaya Faro Rahmadia, ada Raka Abian dan Sidki Atala. Berikut masuk ke slide latar belakang. Saat ini, desa sebenarnya telah diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, kewenangan ini tergendala oleh suatu masalah fundamental, yaitu ketidakakuratan data. Akibat data yang tidak valid, program krusial seperti BLT seringkali salah sasaran. Terjadi inclusion error yang tidak berhak malah dapat, dan exclusion error yang berhak malah tidak dapat. Selain masalah sosial, potensi ekonomi seperti energi terbarukan di desa juga tidak pernah tergarap maksimal. Hanya karena tidak adanya data pemetaan potensi tersebut. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi berupa platform digital berbasis technopreneurship untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih modern dan berbasis data. Pada slide ini, yaitu ada permasalahan utama. Dari latar belakang tersebut, kami merangkum 4 permasalahan utama yang mendesak untuk diselesaikan. Pertama, data desa tidak presisi. Data kependudukan seringkali tidak diperbaharui secara real-time, sehingga kebijakan yang diambil menjadi tidak efektif. Kedua, penyaluran BLT yang subjektif. Seperti yang bisa dilihat pada ilustrasi di slide, penyaluran bantuan saat ini masih sangat subjektif dan rawan memicu konflik sosial di tengah warga. Ketiga, potensi energi terabaikan. Sumber daya alam seperti biogas, surya, dan mikrohidro belum terpetakan, sehingga tidak bisa dikonversi menjadi keuntungan ekonomi bagi desa. Yang keempat, minimnya kolaborasi. Saat ini, desa-desa cenderung berjalan sendiri-sendiri dan minim kolaborasi untuk berbagi inovasi antar desa. Untuk slide ini, kita ada tujuan pengembangan platformnya. Untuk menjawab masalah-masalah tadi, tujuan pengembangan platform sinergi desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan validitas data. Kami ingin memastikan setiap keputusan desa didasarkan pada data yang valid. Dua, mendukung penyaluran BLT yang objektif. Dengan bantuan AI, penentuan penerima bantuan akan dilakukan secara objektif, bukan lagi berdasarkan kedekatan personal. Tiga, memetakan potensi investasi. Kami akan memetakan potensi energi terbarukan agar bisa menjadi peluang investasi yang nyata bagi desa. Yang keempat, ada wadah kolaborasi. Platform ini akan menjadi wadah bagi desa-desa untuk saling berkolaborasi dan berbagi inovasi demi kemajuan bersama. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, pada slide ini kami menjelaskan 4 solusi utama yang ditawarkan pada platform sinergi desa. Yang pertama itu ada validasi data terpadu melalui sistem digital dan terintegrasi. Data desa dapat diperbarui secara real-time dan terverifikasi. Hal ini memastikan tidak ada ketidaksesuaian data yang selama ini menjadi sumber masalah di banyak desa. Terus yang kedua, penyaluran BLT berbasis AI. Algoritma AI akan membantu menilai kelayakan penerima BLT secara objektif sehingga mengurangi potensi kesalahan secara inclusion error dan exclusion error. Ketiga itu pemetaan energi terbarukan sinergi desa, menyediakan dashboard yang memetakan potensi energi seperti biogas, tenaga surya, dan mikrohidro. Bahkan integrasi IoT memungkinkan monitoring kondisi lapangan secara langsung. Yang keempat dan terakhir, kolaborasi antar desa. Platform ini menggunakan desa untuk saling berbagi SOP, modul pelatihan, dan laporan keberhasilan sehingga inovasi dapat berkembang lebih cepat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ini menjelaskan landasan teori yang melatar belakangi pengembangan platform ini. Konsep pertama adalah technopreneurship. Sesuai teori dari Schumpeter dan Drucker yang menekankan bahwa teknologi dapat menjadi motor inovasi untuk memecahkan masalah sosial termasuk pada skala desa. Berikutnya kami mengacu pada konsep data presisi, yaitu penggabungan metode sensus GIS dan partisipasi warga untuk menghasilkan data yang akurat dan relevan. Kemudian ada konsep desa mandiri energi yang menargetkan minimal 60% kebutuhan energi dipenuhi oleh sumber daya lokal. Platform kami membantu memetakan potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang terakhir itu adalah dari sisi legalitas, seluruh aktivitas platform wajib memenuhi UU Undang-Undang atau Undang-Undang Perlindungan Desa
Data Pribadi 2022 dan terdaftar sebagai PSE di Kominfo agar operasionalnya sah dan aman. Selanjutnya, oke, pada slide ini kita masuk ke studi kelayakan dari sisi pasar dan teknis dan manajemennya. Dari sisi pasar, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Ini menunjukkan peluang yang sangat besar untuk mengimplementasi platform sinergi desa, terutama karena kebutuhan digitalisasi desa meningkat. Dari sisi teknis, platform kami juga dirancang sebagai aplikasi offline first sehingga tetap dapat digunakan meskipun jaringan internet lemah. Data akan disinkronisasi otomatis ketika perangkat terhubung kembali ke internet. Ini sangat relevan dengan kondisi geografis banyak desa yang belum sepenuhnya tersentuh konektivitas stabil. Yang tadi itu dari sisi manajemen struktur organisasi terdiri dari CEO, CTO, COO, dan CMO, serta didukung oleh data scientist dan fasilitator lapangan. Komposisi ini memastikan platform tidak hanya berkembang secara teknologi tetapi juga siap diterapkan di lapangan dengan dukungan operasional yang kuat. Pada slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada saat ini kelompok kami menampilkan bisnis model kanvas dari sinergi desa. Target utama dari bisnis model kanvas ini adalah desa, BUMDes, pemerintah pusat, dan investor. Value utama yang ditawarkan adalah data yang akurat, penyaluran BLT lebih tepat, peta potensi energi, serta kolaborasi antar pihak. Model bisnisnya menggunakan sistem langganan berbasis SaaS, model freemium, pelatihan, dan laporan data agregat. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, ESDM, Universitas, ISP, dan bank untuk mendukung keberlanjutan platform. Berikutnya. Baik, pada saat ini menunjukkan tampilan antarmuka web sinergi desa. Di sisi kiri terlihat fitur input data kependudukan yang akan digunakan untuk validasi penerima bantuan. Di sisi kanan terdapat dashboard keuangan desa dan BUMDes yang menampilkan pendapatan, dana desa, serta realisasi APBDes secara real time. Tampilan ini dirancang agar mudah dipahami dan membantu transparansi pengelolaan data dan keuangan desa. Yang berikut. Yang selanjutnya di slide ini ditampilkan dashboard utama untuk kepala desa. Di dalamnya terdapat ringkasan data penduduk, ekonomi, jumlah kakak, dan potensi desa. Terdapat juga halaman profil dan potensi desa yang bisa diperbarui langsung, serta database kependudukan yang terintegrasi. Semua fitur ini bertujuan untuk membantu digitalisasi, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan desa secara lebih efektif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada slide ini merupakan tampilan antarmuka terakhir dari prototipe web sinergi desa. Di bagian ini kita bisa melihat bagaimana informasi ditampilkan secara lebih ringkas dan interaktif. Tujuannya adalah mempermudah perangkat desa dalam mengakses data, baik itu data kependudukan, BLT, maupun potensi energi. Desain dibuat sederhana agar mudah digunakan bahkan oleh perangkat desa yang baru pertama kali menggunakan aplikasi digital. Selanjutnya. Risiko dan mitigasi. Setiap sistem digital tentu memiliki risiko dan sinergi desa tidak terkecuali. Risiko pertama adalah kebocoran data, terutama karena platform ini memuat informasi sensitif. Untuk mengatasinya, kami menyiapkan enkripsi dan standar keamanan yang ketat. Risiko berikutnya adalah resistensi atau penolakan dari perangkat desa yang belum terbiasa dengan teknologi. Untuk itu, kami menyiapkan pelatihan intensif serta tampilan UX yang sederhana. Terakhir, regulasi pemerintah yang cepat berubah juga menjadi tantangan. Maka dari itu, sistem dirancang fleksibel supaya mudah menyesuaikan aturan baru. Selanjutnya. Kesimpulan dan rekomendasi. Dapat disimpulkan bahwa sinergi desa hadir sebagai solusi yang mampu meningkatkan akurasi data, memperbaiki kecepatan penyaluran BLT berbasis AI, dan membantu pemetaan energi terbarukan di desa. Platform ini sejalan dengan konsep technopreneurship dan mendukung modernisasi tata kelola desa. Untuk rekomendasi, kami menyarankan dilakukan pilot project di beberapa desa sebagai tahap awal implementasi. Selain itu, perlu ada penguatan legalitas melalui pendaftaran PSE serta penyusunan kebijakan privasi. Pengembangan literasi digital bagi perangkat desa juga sangat penting agar sistem dapat berjalan optimal. Selanjutnya.
Baik, sekian pemaparan dari kami mengenai pengembangan platform Sinergi Desa. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.